Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan KD 3.17 mengenai menganalisis pastry dan bakery untuk diet rendah gula. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian diet rendah gula, prinsip diet rendah gula, fungsi diet rendah gula, bahan pemanis pada pastry dan bakery untuk diet rendah gula, alat pembuatan, teknik pengolahan, jenis pastry dan bakery pada diet rendah gula, serta yang terakhir penyajian dan penyimpanan. Yang pertama ada pengertian diet rendah gula. Diet rendah gula ini biasanya dikhususkan untuk pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Diet rendah gula adalah diet yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan gula pada tubuh namun tidak boleh berlebihan. Kunci diet rendah gula adalah memilih karbohidrat yang aman dan menggantikannya dengan makanan yang bergizi lengkap seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan makanan lainnya yang belum diproses dan efektif untuk memperbaiki resistensi insulin. Makanan yang mengandung zat tepung memerlukan sedikit insulin dibandingkan dengan gula sederhana, juga tinggi serat dan kaya berbagai antioksida alami, lebih banyak mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk diet rendah gula ini. Yang kedua, ada prinsip diet rendah gula. Prinsip diet rendah gula itu ada 3J, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Yang pertama ada tepat jumlah. Tepat jumlah adalah tepat untuk menentukan kebutuhan energi dan zat gizi disesuaikan dengan berat badan ideal dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan komplikasi yang diderita. Cara cepat menentukan kebutuhan energi dengan pegangan kasar yaitu 2.300 sampai 2.500 kalori untuk penderita yang kurus, 1.700 sampai 2.100 kalori untuk penderita yang normal, dan 1.300 sampai 1.500 untuk penderita yang gemuk. Yang kedua, tepat jenis. Menjaga kadar gula darah adalah kunci hidup sehat dengan memprioritaskan mengonsumsi makanan yang bernutrisi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ikan, daging yang rendah lemak, dan makanan yang mengandung susu. Makanan seperti sate kambing, kue, es krim, coklat masih boleh dikonsumsi tetapi harus dibatasi jumlahnya. Yang ketiga ada tepat jadwal. Makanan teratur tepat waktu terdiri dari makanan utama, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta diselingi 3 kali snack di antara waktu makan tersebut akan membantu pankreas memproduksi insulin secara rutin sehingga gula darah akan tetap stabil dan terkontrol. Yang ketiga ada fungsi diet rendah gula. Fungsi diet rendah gula ini yang pertama, pengaturan gula darah yang baik. Yang kedua, mengurangi kadar kolesterol. Yang ketiga, mengontrol nafsu makan. Yang keempat, mengurangi penumpukan lemak di perut. Yang kelima, lebih berenergi. Yang keenam, mengurangi resiko obesitas dan diabetes. Yang ketujuh, membantu menjaga jantung lebih sehat. Dan yang kedelapan, kulit menjadi lebih awet muda. Lalu selanjutnya yang keempat, bahan pemanis pada pastry bakery diet rendah gula. Yang pertama, ada gula kelapa, gula semut atau gula aren. Gula ini mengandung fruktosa dan glukosa yang lebih tinggi dan jumlah sukrosa yang lebih rendah. Hal ini yang menyebabkan gula ini sehat untuk diet rendah gula. Gula ini berwarna karamel dan memiliki tekstur yang lebih kasar daripada gula halus. Yang kedua ada gula jagung. Gula ini biasanya digunakan dalam pembuatan biskuit, es krim, dan minuman berenergi lainnya. Yang ketiga ada kurma.
Kurma ini sangat baik dan sangat sehat. Rasanya manis seperti karamel dan bisa digunakan sebagai pengganti gula rafinasi yang sehat. Kurma ini mengandung banyak nutrisi yang baik seperti vitamin C, vitamin B kompleks, potasium, selium, magnesium, tembaga, serta kaya akan serat dan antioksidan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian bahan pemanis alami lainnya ada stevia. Kemudian bahan pemanis dari Amerika lainnya dan di mana daunnya mengandung glikosida. Stevia sangat rendah, bahkan sering dianggap tidak berkalori. Kemudian madu. Rasa manis madu diperoleh dari nektar bunga yang diambil oleh lebah. Madu 25% lebih manis dibanding gula pasir. Selanjutnya maple syrup. Maple syrup adalah cairan kental yang dibuat dari merebus getah buah maple. Jenis alami berikutnya ada macam-macam buah-buahan, yaitu pisang, anggur, beri, pir, dan apel. Pemanis buatan. Yang pertama ada aspartam. Aspartam biasa dipakai untuk memaniskan makanan dan minuman. Kedua ada eritritol. Eritritol merupakan golongan gula alkohol, namun tidak beralkohol karena rantai kimianya hanya mengandung tambahan alkohol atau OH. Tiga ada silitol. Silitol juga termasuk gula alkohol, namun kalorinya lebih tinggi daripada eritrol. Ada sakarin. Sakarin juga merupakan pemanis buatan yang digunakan pada makanan atau minuman dingin. Selanjutnya ada alat pembuatan untuk membuat pastry diet rendah gula. Yang pertama ada dough divider, yang kedua oven, kemudian scraper, loyang, rolling pin, balloon wish, timbangan, cooling grid, kuas, dan mesin steamer. Selanjutnya, teknik pembuatan untuk membuat pastry diet rendah gula. Pengolahan yang dianjurkan untuk diet rendah gula adalah dengan cara dikukus, direbus, atau di oven. Jika diharuskan untuk menggoreng, menggorenglah dengan menggunakan minyak yang rendah kalori. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pastry bakery pada diet rendah gula. Pastry, jenis produk, coklat stout brownies. Brownies memiliki hampir 20 gram gula menutupi rasa coklat dalam gelombang rasa manis yang luar biasa. Dalam pembuatan brownies pada diet rendah gula dapat dilakukan dengan mengurangi setengah penggunaan gula untuk brownies yang lebih kaya dan lebih padat mengenyangkan. Selanjutnya ada Tangy Lemon Cheesecake Bars. Cheesecake lemon klasik ini mengandung 36 gram gula per potong. Pada diet rendah gula, cheesecake ini memiliki gula pasir hanya 6 gram per bar untuk yang menonjolkan rasa jeruk. Selanjutnya ada Savory Granola. Menu pastry dengan granola yang menggunakan 2/3 bagian gula saja serta memiliki rasa gurih, dipadukan dengan yogurt dan taburan buah segar. Next, bakery. Whole wheat bread. Roti ini boleh jadi termasuk ke dalam jenis wheat bread dengan mengganti jenis tepung terigu menjadi tepung gandum. Biasanya, roti jenis ini menggunakan loyang balok tanpa tutup sehingga berbentuk jamur. Selanjutnya, shortbread. Roti hasil fermentasi yang memiliki cita rasa agak asam. Roti ini memiliki indeks glikemik dibandingkan dengan roti jenis lain karena kandungan asam laktat dari proses fermentasi. Penelitian kecil di Swedia menemukan roti asam laktat ini bisa menurunkan gula darah 27% lebih rendah dibandingkan makan roti gandum utuh dan roti putih. Selanjutnya ada tortilla. Tortilla adalah roti pipi tanpa ragi yang terbuat dari tepung jagung, giling, atau gandum. Roti ini terbuat dari adonan berair tanpa ragi, kemudian ditipiskan dan dimasak seperti tortilla jagung. Selanjutnya, pemilihan pastry bakery diet rendah gula. 1. Hindari konsumsi pastry bakery yang biasanya mengandung gula, garam, dan lemak yang cukup tinggi di dalamnya. Yang kedua, hindari konsumsi pastry bakery maupun minuman yang mengandung gula tambahan. Yang ketiga, kurangi pemberian gula dalam jumlah yang berlebihan dalam produk pastry bakery. Yang keempat,
Nilai nutrisi dari produk pastry bakery agar dapat bisa menakar asupan kalori dan gula yang akan dikonsumsi. Yang kelima, imbangi konsumsi pastry bakery dengan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan susu rendah lemak. Disarankan juga untuk mengkonsumsi ikan yang kaya akan mengandung asam lemak omega 3 seperti salmon, tuna, dan sarden. Next, penyajian dan penyimpanan. Porsi yang disajikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh melebihi batas anjuran. Penyimpanannya juga harus benar dengan suhu yang sesuai dengan produk yang dibuat.